bertekuk lutut terhadap ringgit yang berhasil menyentuh nyaris 4.100. Kaget gue, sekarang 1 ringgit udah tembus 4.000 rupiah anjir. Gak kerasa ya, perasaan kemarin baru 3.000-an dah. Si uang kalah, kekuatan paspor kalah banget itu. Kesehatan juga kalah, mulai banyak orang Indonesia yang berobat ke Malaysia. Kecepatan internet kalah, BBM kalah, telak. Sekarang mah mau ngelawan juga gak bisa, emang kalahan. Wah, usia penyakit. Aduh, usia penyakit ku hari. Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Yang selalu mengutuk-ngutuk Malaysia, apa kabar dengan yang ini? Malu nggak tuh? Mestilah malu. Duh, rupiah udah nggak ada harga diri nih. Yeay. Ringgit menjadi the best currency in Asia. Rupiah pula menjadi worst currency. Dan perbezaan Sampai orang Indonesia kaget sendiri karena rupiah bertekuk lutut kepada ringgit Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video gawat, geng. Apakah Indonesia akan mengalami inflasi besar-besaran, geng? Kenapa demikian? Karena rupiah telah terhantam badai, geng. Rupiah telah jatuh ke jurang, geng. Rupiah telah tunduk kepada uang dolar, geng. Namun berbanding terbaliknya dengan ringgit Malaysia yang selalu kalian hina. Ringgit tidak laku di Arab, di Thailand, dan di dunia. Itulah penghinaan kalian. Lihat sendiri seperti apa rupiah, geng. Kalian jangan sibuk untuk menghina ringgit Malaysia, karena ringgit Malaysia semakin dihina semakin terbang, geng. Sedangkan rupiah malah tunduk, geng, kepada dolar, kepada lainnya, kepada mata uang lainnya, geng. Waduh, ini parah sih, geng. Gak usah berlama-lama, Ikinya akan menyajikan beberapa video buat kalian untuk menyadarkan warga Konoha supaya jangan asal menghina ringgit Malaysia. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kembali terjatuh, rupiah jatuh ke level 16.700. Apa yang terjadi? Mari kita bahas. Hari ini IDR menyentuh 16.700 sekian, yang membuat Indonesia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa dari 16.600 terjun ke 16.700, sampai Gubernur BI udah kasih statement kalau seandainya BI ini akan tetap mempertahankan nilai dari IDR versus USD. Namun, apa sih sebenarnya alasan kenapa USD bisa terbang begitu besar yang membuat Indonesia melemah dan bertekuk lutut terhadap USD kali ini? Alasannya adalah karena sudah selesainya shutdown dari government United States, atau sudah selesai shutdownnya. Habis itu ada kemungkinan dan banyak sekali peluang dari ekonom-ekonom menyatakan kalau seandainya BI akan cut rate lagi di bulan ini, sehingga menyebabkan profitnya beda gitu, defisitnya terlalu tipis, karena Desember kemungkinan besar The Fed juga nggak potong suku bunga, tapi BI potong suku bunga, sehingga diferensialnya dikit banget. Jadi orang mendingan tarik semua uangnya, pindahin ke US yang dimana jauh lebih aman, sehingga kekuatan US membaik melawan IDR, dimana IDR juga bertekuk lutut terhadap ringgit yang berhasil menyentuh nyaris 4.100, dan Thailand baht juga kita kena hancur. The fact adalah BI sedang berusaha sekuat tenaga buat stabilkan mata uang kita di kancah internasional. Kaget gue, sekarang 1 ringgit udah tembus 4.000 rupiah anjir. Gak kerasa ya, perasaan kemarin baru 3.000-an dah. Simpelnya ya, orang Malaysia kalau datang ke kita, beli barang kita itu jadi lebih murah. Sebaliknya, kalau orang Indonesia ke Malaysia, beli barang Malaysia jadi lebih mahal. Belum lagi pakainya. Dari sini aja udah kelihatan lah ya, mostly enaknya tuh di siapa, gak enaknya di siapa. Seingat gue, dulu di era SBY ada persaingan yang ketat antara Indonesia dan Malaysia. Bahkan di sosmed aja, orang Indonesia sama orang Malaysia
itu bisa berantem anjir. Cuma ya di era sekarang, boro-boro saingan gitu, kitanya yang serba kalah. Mata uang kalah, kekuatan paspor kalah banget itu. Kesehatan juga kalah, mulai banyak orang Indonesia yang berobat ke Malaysia. Merinding lihat Kecepatan fakta. internet kalah, BBM kalah, telak. Sekarang mah mau ngelawan juga nggak bisa, emang kalahan. Ibarat mau di recall juga ya mau gimana. Makanya nggak heran gitu, Malaysia diproyeksikan oleh banyak orang itu menjadi negara maju selanjutnya di Asia Tenggara. Rekor terburuk satu ringgit Malaysia kini setara. Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa Ya nggak ngerti? ngerti, ringgit Malaysia kini teguh ada satu. Aduh. Aduh, wari usim penyakitnya, Ay, Wari usim penyakit. Aduh, usim sombong banget penyakit bang. ku hari. Sombong Gila. banget. Dengerna awak. Sumpah be. Pilak. Punya uang ringgit sombong banget bang. Aduh. Tidak cager Ini sindiran geng ya buat rupiah katanya. Indah bawa ke penyakit. Banyak penyakitnya pindah. Rupiah kehilangan harga. Duh, rupiah kehilangan harga diri. Jangan ketawain kan. Duh. Sama. Duh, rupiah kehilangan harga diri. 1 ringgit Malaysia kini tembus 4.000. Menyala nggak tuh? Mestilah menyala. Ketawa aja kak. Yang selalu mengutuk-ngutuk Malaysia, apa kabar dengan yang ini? Malu nggak tuh? Mestilah malu. Duh, rupiah udah nggak ada harga diri nih. Yeay. Jangan marah, aku hanya membaca. Oke, ulangi lagi ya. Duh, rupiah kehilangan harga diri. Emang nggak ada harga dirinya sudah. Penat letih ya geng ya bila uang rupiah sudah anjlok kayak gini. Ini mah bukan anjlok lagi, namun jatuh ke jurang. Rupiah tak ada harga dirinya geng di mata dunia. Sampai orang Indonesia kaget sendiri geng karena rupiah bertekuk lutut kepada ringgit Malaysia. Dengarlah, bukalah mata kalian yang selalu menghina negara Malaysia, menuduh negara Malaysia, menfitnah negara Malaysia, yang iri kepada negara Malaysia, dan juga yang sakit hati kepada Malaysia. Lengkap sudah sekarang geng. Bertekuk lututnya kepada negara Malaysia. Kita, apa kata abang tadi? Kita memang kalah telak dengan negara Malaysia. BBM, kesehatan, internet, rupiah, ringgit, apalagi pendidikan, pas jalan, apalagi pokoknya banyak kita yang kalah dari negara Malaysia, geng. Masihkah kalian ingin mencibir kepada negara Malaysia? Masihkah kalian ingin menghina negara Malaysia? Kalau ada cermin di rumah kalian berkaca, mungkin nggak ada cermin di rumah kalian, kayak gitu ya gengnya. Makanya kalian tidak berkaca dulu keadaan dan kondisi kita di Indonesia, malah menyibuk ngurusin mencari kecelahan negara orang. Ya, siapa lagi kalau bukan geng-gengnya itu, geng. Nah, ikinya akan mengkomparkan ya rupiah versus ringgit Malaysia ini kepada orang yang menurut ikinya ya pinter lah daripada ikinya, daripada orang-orang yang ikinya reaction barusan kayak gitu, geng. Ini lebih pinter pasal uang, mungkin dia sekolahnya itu pasar ekonomi. Jom kita simak lagi guys video kali ini. Ringgit lawan rupiah. Jom, dalam video ni kita bagi perbandingan khas di antara kedua-dua mata wang ni. Apa yang sudah berlaku pada tahun 2025. Wow, dalam keadaan yang sungguh tidak disangka dan dalam keadaan di mana ringgit menjadi the best currency in Asia, rupiah pula menjadi worst currency, dan perbezaan dua jiran ASEAN ini memang ketara sangat. Pada tahun 2025 ni, ringgit mendapat sokongan daripada kombinasi sentimen inflasi Malaysia yang terkawal, dasar fiskal yang dianggap lebih berhati-hati, dan bank negara yang kekalkan pendekatan steady di dalam mengawal OPR ataupun overnight policy rate ataupun kadar faedah. Apabila pasaran melihat Malaysia ni lebih konsisten dan tidak ada kejutan ataupun inconsistency dari segi dasar, mata wang kita menjadi lebih stabil, ditambah pula dengan aliran dana asing yang masuk. Sebab Malaysia dilihat undervalued, akan tetapi fundamentally okay. Sementara itu, rupiah pula mengalami situasi yang sangat-sangat bertentangan guys. Bank Indonesia sudah memotong kadar faedah hampir 150 BPS
sejak 2024 tau. Dan ini menyebabkan interest differential semakin sempit dan pelabur kurang minat menyimpan duit di dalam aset rupiah. Dan pada masa yang sama, pelabur global nampaknya hilang keyakinan bila Bank Indonesia dilihat makin hilang kebebasan kerana terlibat dalam burden sharing, iaitu mereka membantu membiayai perbelanjaan kerajaan. Bila bank pusat dilihat macam tak ada kuasa penuh, pasaran akan stres dan juga menjual mata wang. Ditambah pula dengan belanjawan 2026 yang menunjukkan defisit meningkat, rupiah terus ditekan sampai susut 3% year to date. Bank Indonesia pula melihat keadaan ini, mereka pun menggunakan instrumen untuk mengawal rupiah ini daripada terus jatuh, daripada intervensi spot, NDF onshore offshore sampai membeli bond kerajaan. Bahkan tetapi, masalahnya rupiah bukan sekadar teknikal. Ia adalah masalah keyakinan juga. Malaysia pula buat benda sebaliknya, iaitu mengekalkan kredibiliti institusi, tak kacau bank pusat dan juga kita menjaga keadaan fiskal kita. Okey guys, jom kita tengok pergerakan jangka panjang iaitu 10 tahun di antara ringgit dan juga rupiah. Kalau kita tengok carta ni memang sangat jelas rupiah makin lemah berbanding ringgit. Ibarat turun bukit tanpa brek. Awal-awal sekitar 2016 hingga 2018, rupiah adalah naik turun sikit. Selepas itu masa COVID memang jatuh teruk sebab Indonesia banyak keluarkan stimulus dan juga pelabur lari ke aset yang lebih selamat. Bahkan tetapi lepas pandemik pun nampaknya rupiah tak dapat nak recover macam ringgit. Yang mana Malaysia berjaya menstabilkan fiskal dan juga menjaga inflasi, akan tetapi Indonesia pula banyak memotong kadar faedah, defisit naik dan juga bank pusat mula campur tangan dalam pembiayaan kerajaan. Pendek cerita, dalam masa 10 tahun, ringgit ada struggle sedikit tapi dia lebih stabil berbanding rupiah yang makin hilang arah sebab dasar monetary dan fiskal yang mungkin kurang meyakinkan. Disebabkan prestasi rupiah yang boleh dikatakan lemah sekarang ni, berkemungkinan besar ini adalah sebabnya kenapa kerajaan Indonesia memilih untuk menangguh rancangan redenominasi. Sebab kalau rancangan ini diteruskan, iaitu semasa rupiah dalam keadaan lemah, ia akan menimbulkan lebih banyak komplikasi dan juga panik terhadap pasaran. Pada masa korang tengok video ni, cuba korang komen berapakah kadar tukaran antara ringgit dan juga rupiah. Dan adakah ni 141 bang. masanya untuk kita pergi melancong ke Indonesia? Apa cita ni weh? Buat kalian yang menghina ringgit Malaysia weh, enggak laku kayak gini lakuan rupiah di Arab Saudi weh. Ternyata sekarang weh, rupiah malah bertekuk lutut kepada ringgit Malaysia weh. Apa benda ni? Apa benda ni weh? Hah? Masa enggak malu weh? Malu dong weh. Apa cerita ni? Apa cerita? Ya Allah ya Rabbi. Rupiah sangat anjlok weh dibanding ringgit. Ringgit di mata dunia sangat disegani, pokoknya sangat paling terkokoh kayak gitu ya geng ya. Daripada rupiah, sedangkan rupiah di Asia, aduh. Gak tahu ikinya mau ngomong apa lagi, soalnya ini pasal itu hari ikinya pernah mereaction berapa kali daging orang Indonesia ataupun netizen Konoha yang menghina pasal ringgit ini geng. Namun sekarang kena karmanya sendiri geng, karena ringgit telah anjlok seanjlok-anjloknya 10 tahun ke belakang ini. Tidak bisa geng, malah Malaysia 10 tahun belakang makin ini, Indonesia segini. Jadi tersalib ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Apa benda yang kalian boleh tahu dekat kolom komentar, silahkan berkomentar kayak gitu ya geng ya. Silahkan kalian adu pendapat di kolom komentar. Ikinya saja pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.